Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Tariq el Tuerto. Tariq bin Ziyad merupakan tokoh kunci dalam pembebasan Andalusia. Masyarakat Iberia menyebutnya, Tariq el Tuerto, Tariq si pemilik satu mata. Jenderal Umayyah ini berasal dari suku Berber Nafzah, yang telah memeluk Islam. Semenanjung Iberia terletak di bagian paling barat daratan benua Eropa. Wilayah itu kini menjadi lokasi negara-negara modern, termasuk Spanyol dan Portugal. Muslimin pernah berjaya ratusan tahun lamanya di Andalusia, sebutan bagi Spanyol dalam historiografi Islam. Sejarah kegemilangan peradaban Islam itu bermula sejak Ramadan 92 Hijriah, atau Juli 711 Masehi melalui penaklukan yang dipimpin Tariq bin Ziyad. Lelaki itu awalnya merupakan letnan kepercayaan Gubernur Ifriqiya, Musa bin Nusair. Wilayah Ifriqiya, seperti mayoritas Afrika Utara kala itu, dikuasai kekhalifahan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Kerajaan Islam ini mulai berekspansi ke Iberia setelah penguasa Ceuta, Raja Julian, meminta bantuan Muslimin, khususnya dari Berber, dalam menjungkalkan kekuasaan Raja Roderick. Dalam perspektif Barat, penamaan Barbar sering diidentikan dengan suku bangsa yang tidak beradab, atau liar. Kecenderungan itu dapat dilacak setidaknya sejak zaman kejayaan Imperium Romawi. Penduduk Roma menamakan bangsa-bangsa di luarnya, terutama yang berasal dari pesisir Afrika, sebagai Barbarus. Istilah itu untuk mengecap sang lainnya sebagai terbelakang, sembari mengeklaim bangsa sendiri sebagai tercerahkan, atau beradab. Sejak Daulah Umayyah menguasai sebagian Afrika Utara, banyak suku-suku barbar setempat yang menjadi Muslim atas kemauan sendiri. Suku Nafzah pun demikian. Keluarga Tariq merupakan keturunan kelompok etnis tersebut. Lelaki ini lahir pada 50 Hijriah, yakni ketika ekspansi Islam sedang gencar-gencarnya dilakukan di penjuru Afrika Utara. Ia pun menjalani masa anak-anak, remaja, dan dewasa sambil menyaksikan serta merasakan sendiri pengaruh pergolakan politik kekuasaan tersebut. Ayahnya bekerja sebagai budak di pusat pemerintahan Ifriqiya, Kairouan. Sejak kecil, Tariq sudah diajarkan untuk menjadi pria yang tangguh dan patriotik. Sebagai anak budak, dirinya terus berjuang untuk memenuhi ekspektasi tuannya. Seperti umumnya penguasa saat itu, Gubernur Ifriqiya menginginkan hamba-hamba yang dapat membela kepentingan tuannya di lapangan. Maka dalam usia remaja, Tariq sudah terampil menunggangi kuda, memanah, menggunakan senjata, dan menerapkan ilmu bela diri. Terutama setelah dibebaskan Musa bin Nusair dari status budak, ia pun makin disiplin dalam menguasai ilmu-ilmu agama dan umum. Dengan cepat, dirinya mampu berbicara, menulis, dan membaca dalam bahasa Arab dan Yunani. Kecerdasan dan ketangkasannya membuat Gubernur Musa mengangkatnya sebagai letnan di jajaran militer setempat. Musa sering mengadakan ekspedisi untuk meredam para pemberontak di berbagai daerah. Dalam banyak misi, Tariq pun dengan setia mengiringinya. Biasanya, mantan budak ini berperan sebagai pemimpin pasukan perintis yang bertugas memantau dan mengawasi pihak musuh. Kota Tangier berhasil dikuasai Musa dan pasukannya. Gubernur Ifriqiya itu dengan segera membangun wilayah tersebut sebagai salah satu kota pemerintahan Umayyah. Sebelum kembali ke Kairouan, dirinya mengangkat Tariq sebagai letnan. Keamanan Tangier pun diamanahkan kepada Muslim Berber tersebut. Sebanyak 19.000 prajurit ditempatkan di sana. Secara de facto, Tariq menjadi penguasa Tangier. Kota ini hanya berjarak kira-kira 70 km dari pesisir Iberia di arah utara. Untuk sampai ke wilayah kekuasaan bangsa Gothik itu, seseorang hanya perlu mengarungi lautan sempit yang kini disebut Selat Gibraltar. Siapa kira, 3 tahun kemudian dirinya akan memimpin sekelompok pasukan Muslimin untuk menyeberangi selat tersebut dan merebut daerah Gothik dari tangan Roderick. Koalisi Umayyah Ceuta invasi yang bertujuan menjajah hanya menjadikan rakyat sebagai objek belaka. Sementara, kekuasaan yang baik akan selalu membebaskan mereka dari ketakutan dan ketertindasan. Dalam sejarah Islam, betapa banyak ekspedisi militer yang walaupun ekspansif, dilakukan dengan hasil menebar maslahat. Inilah mengapa, Islam begitu diterima di wilayah-wilayah taklukannya. Sebab, penguasa Muslim ketika membebaskan suatu wilayah akan memerdekakan rakyat setempat dari penindasan rezim yang zalim. Tak mengherankan bila kemudian mereka berbondong-bondong memeluk Islam tanpa dipaksa. Itu pula yang tampak dari pembebasan Andalusia. Sebelum terjalin koalisi Ceuta dan Umayyah, masyarakat Iberia terbelenggu oleh kekuasaan yang tidak adil. Raja Gothik, Roderick, menindas mereka dengan berbagai kebijakan yang represif.
Siapapun yang melawan akan terancam hukuman yang kejam. Sementara, kaum bangsawan dan agamawan setempat cenderung kompromistis, mencari selamat sendiri. Umat Islam meyakini, kekuasaan di dunia tidaklah kekal, melainkan sementara. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 140 menegaskan hal itu. Artinya, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia, agar mereka mendapat pelajaran. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.